Iya betul, Pak. Saya juga nggak ngeh lagi. Oke, oke, nggak apa-apa. Masih belum telat, masih diiniin. Oke. Yang lain tapi tadi direkam, insya Allah ada. Nah, sekarang Iya kita kalau yang bicara policy limit ya. Bicara policy limit, baiknya sih di screenshot tadi nih, contoh-contoh yang angka, bilang kalau misalnya memang balik ke contoh angka tadi ya. Policy limit gitu ya. Misalnya kita ambil contoh masalah removal of the bridge saja deh. Removal of the bridge. Tapi di satu sisi, jangan ya, ini agreed additional cost juga. Misalnya di dalam polis CAR untuk section liability. Liability, di situ ada limit untuk kerugian per person, event, gitu ya, sama per whole period of insurance. Ini contoh-contoh asal aja ya. Per orang misalnya katakanlah 1 juta. Per event contohnya adalah 10 juta. Dalam setahun dia bilang 100 juta. Ini liability ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu project mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, gitulah contoh sederhana yang simpelnya, ada limit ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Policy limit inside car itself ya, car policy itself. Jadi kalau kita lihat, ini dasarnya kayak gini nih. Batasan ganti rugi per orang 1 juta, per event 10 juta. Kalau dalam satu peristiwa yang mengakibatkan kecelakaan terhadap pihak lain di luar tertanggung, kira-kira kalau contohnya kayak begini ya, dalam satu event nih ya, satu event berapa orang bisa klaim maksimal? Kalau kita lihat angkanya begini. Kalau dia 10 juta, berarti paling bisa diklaim 10 orang ya. 10 orang, dengan asumsi per orang itu biaya ganti ruginya adalah 1 juta. 1 juta. Ya, gitu. Kita ternyata loss-nya itu, loss-nya itu loss-nya 20 orang. 20 orang luka-luka gitu ya. Asumsi pukul rata sama deh nilainya. Berarti ganti ruginya berapa? Ganti ruginya adalah 10 orang kali 1 juta. Atau sama dengan 10 juta. Kita tahu kan, ini setara 20 kali 1 juta kan? Hitung-hitungannya dulu aja ya. Ini kan kayak begini nih. Tapi ganti ruginya cuma 10 kali 1 juta gitu. Ntar saya admit dulu. Pak, emang baginya harus 1 juta? Apa berarti cuma diganti 10? Sebenarnya begini, kalau masalah dia mau ngebaginya gimana, kita mau bilang bahwa limitnya per event itu hanya 10 juta. Gitu. Urusan dia mau ngebagi ke 20 orang berarti kan harus dia kurangin dari 1 juta kan? 500.000. Istilahnya begitulah. Jadi kalau dia mau bagi dapat 20 orang ya 500 gitu loh. Tapi kalau misalnya dia mau cuma 10 ya 1 juta. Setidaknya batasannya adalah per event nggak lebih dari 10 juta. Itu sih sebetulnya. Nanti mungkin akan lebih banyak kita temukan nilai pembatasan limit dalam contoh car liability itu adalah di per event dan per whole period of insurance pada dasarnya. Tapi bukan berarti nggak ada limit per person. Kita bilang nih, pinginnya dapat ganti ruginya berapa sih si tertanggung? 20 juta, karena ada 20 orang nih yang mesti dia kompensasi. Tapi polisnya cuma mengganti 10 juta per event. Gitu. Jadi policy limit di dalam polis yang ada kondisinya seperti ini di dalam polis car itu membuat hak tertanggung mendapat ganti rugi itu tidak sebesar nilai kerugian penuhnya. Oke ya, saya rasa lebih masuk kalau mencontohkan dengan angka untuk poin-poin yang ada di sini tadi. Pertanyaan saya ini udah dicatat belum tadi? Atau videonya nggak semua ya? Ntar saya simpan aja deh. Saya simpan, saya kasih ke kalian ya. Saya WA lagi ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini materi terakhir kita. Di sini saya nggak mau gambarin angka lagi kayak tadi. Yang poin pentingnya tuh yang tadi.
Istilahnya kalau mau ujian tuh ingat-ingat yang tadi, salah satunya kan gitu. Yang masalah tadi nih. Siap. Kalau ini konsep lanjutannya aja. Dan nggak saya panjangin ya. Saya cuma mau gambarin faktor-faktor yang ini adalah kalau dari tadi kita bicara yang membatasi indemnity. Justru yang 4 ini adalah sifatnya memberikan memberikan tambahan atau memperluas indemnity. Jadi kalau harusnya dia cuma dapatnya katakanlah 1 juta, bisa jadi 1,5 juta kan gitu ya. Konsepnya seperti apa? Ini konsepnya aja ya. Reinstatement sendiri, reinstatement itu sifatnya memperbesar indemnity. Kalian tadi ingat nggak tuh dalam rumusan tadi ya? Saya khawatir di sini bingungnya, tapi ya mudah-mudahan nggak ada ya. Ini ceritanya agak berbeda pada dasarnya. Reinstatement itu kan kita selalu ganti ke kondisi yang baru ya. Tadi kita bilang ya, rebuild dari bangunan ke kondisi pada saat baru. Kalau ternyata memang rumah yang diasuransikan usianya udah 5 tahun, dia ganti ke kondisi baru, berarti seharusnya kan ada perhitungan depresiasi kan di sana ya? Ya nggak? Iya. Harusnya ada. Tapi karena reinstatement yang dimintakan ini adalah sudah merupakan klausul tersendiri di dalam polis, biasanya bentuknya adalah reinstatement memorandum atau reinstatement value clause. Ini semacam ekstensifikasi bahwa dalam hal basis ganti ruginya memang diplot sejak awal basisnya reinstatement, maka ganti ruginya itu tidak memperhitungkan depresiasi jika syarat kondisi terpenuhi. Jadi itu simpelnya dulu deh. Kalau dari tadi indemnity kita lihat ada kemungkinan potongan depresiasi. Kalau basisnya bukan lagi indemnity, tapi basisnya reinstatement, maka ganti ruginya tidak memperhitungkan depresiasi. Kalau nggak memperhitungkan depresiasi, kalian bisa langsung tebak bahwa ganti ruginya lebih gede dong Pak daripada dengan yang basisnya indemnity. Jawabannya ya. Jawabannya ya, lebih besar ya. Jadi dia memperluas indemnity. Mohon maaf sementara untuk yang stage kalian ini begitu jelasinnya. Karena kalau mau dipanjangin ininya lebih banyak lah. Sekali lagi kalau saya di kelas realnya sih saya jelasin yang begini-beginian. Tapi yang ada nanti kita ini ntar sahur jatuhnya gitu. Jelasin semua di sini ya. Oke ya. Jadi kalau reinstatement di sini adalah memperbesar. Dia nggak dihitung depresiasi. Sekarang new for old. Basically, poin nomor 1 reinstatement dan new for old itu punya cara ganti rugi yang sama. Basisnya adalah properti tua diganti yang baru. Jadi kalau kita bilang, misalnya properti seperti handphone ya, yang basically adalah replacement, kalau ini basisnya new for old, kita beli sekarang 10 juta gitu ya. Nanti pada saat dia hilang, katakanlah udah nggak ada lagi nih yang lama seperti ini, harus ganti yang baru. Harganya katakanlah 12 juta. Kita gantinya juga 12 juta. Wah enak dong Pak kalau gitu, untung gitu ya. Kelihatannya. Tapi syaratnya sebetulnya dengan penutupan new for old maupun reinstatement, kalian harus asuransikan dengan nilai baru. Itu syaratnya. Untuk mendapatkan ganti rugi baru yang lebih besar daripada indemnity realnya, diasuransikannya atau sum insure-nya pun harus berdasarkan new value pula. Kalau nilainya saat ini 10 juta, pakai basis reinstatement atau new for all, kalian nggak boleh asuransiin 10 juta. Tapi berapa nilai barunya? Itulah simpelnya ya. Pakai nilai barunya berapa? Nilai barunya 12, Pak. Oke, 12 itu yang diasuransiin, dikalikan rate-nya, dapatlah premi dengan nilai baru kan? Premi nilai baru. Loss dalam nilai baru wajar nggak? Wajar. Equal kan jadinya kan? Premi sesuai dengan risikonya. Itu new for all. Dia memperluas indemnity. Harusnya dibayar 10, dibayarnya 12. Tapi bukan berarti untung nih. Enggak. Karena dia diasuransikannya harusnya dengan nilai baru. Agreed additional cost. Agreed additional cost ini yang hampir saya contohkan tadi masalah klausul removal of debris. Biaya pembersihan puing-puing. Biasanya di dalam polis properti ada extension seperti ini. Besaran ganti ruginya berapa? 10% dari nilai bangunan. Kalian harus melihatnya bahwa ini memperluas indemnity dalam hal apa? Dalam hal kita kan udah ganti bangunannya, kita udah ganti mesinnya, kita udah ganti stoknya. Plus lagi nih biaya pembersihan puing-puing. Berarti true indemnity-nya assets atau property plus extension-nya. Itu yang disebut sebagai agreed additional cost. Kalau ada tambahan 10% dari nilai bangunan untuk removal of debris,
berarti ganti ruginya adalah properti plus ROD-nya. Jadi kalau 100% ya, properti. Ini masuk lagi ya? Halo, tes? Ada? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Untungnya daripada bikin ulang capek banget. Iya. Oke. Lanjut ya. Jadi tadi Oke. ROD gitu ya. Kalau harusnya 100% kita ganti plus dia 10%. Jadi kita bayar 110. Mungkin ini koneksi internet saya kurang stabil. Oke, tapi tinggal dikit lagi ya. Terakhir, valued policies. Valued policy seperti mirip kayak di Marine tadi, berdasarkan nilai kesepakatan. Dalam properti bisa kita asuransikan dengan cara agreed value atau valued policy. Boleh. Biasanya untuk barang-barang yang sifatnya barang-barang bernilai seni. Nggak bisa kita ngukur pakai harga real propertinya. Lukisan gitu ya, berapa harga kanvasnya, berapa harga minyak catnya gitu ya. Nggak seperti itu. Kita harus menghitung berapa nilainya. Tapi nilainya juga bukan nilai subjektif dari tertanggung. Ini perlu menggunakan jasa pihak-pihak yang ahli menilai barang-barang seni tadi. Ketemu nilainya antara sisi tertanggung sama sisi penanggung. Dapatlah satu nilai yang fair bagi kedua belah pihak, disepakati sebagai nilai yang disepakati kedua belah pihak, agreed value bagi kedua belah pihak. Nggak terlalu besar dari sisi tertanggung, nggak terlalu besar dari sisi penanggung. Tapi kalau kita sebetulnya bayangkan secara realnya, memang berapa sih harga kanvasnya? Ya seharusnya kan sebesar harga pembelian kanvasnya aja gitu loh, kalau kita bicara lukisan ya. Tetapi untuk penutupan dengan valid policy, kita bukan melihat hanya materialsnya, ya. Tapi nilainya berdasarkan kesepakatan, di sana mengikut sertakan juga pihak yang ahli dalam hal menilai berapa nilai-nilai properti seni tersebut. Pastinya nilainya lebih besar daripada nilai indemnity untuk kalau properti itu dianggap properti pada umumnya. Jadi ini akan memperbesar nilai ganti rugi. Reinstatement, new for all, agreed additional cost, dan valued policies. Oke, saya nggak perlu contohkan angka di sini ya. Yang tadi, yang lebih penting sebelumnya, faktor membatasi indemnity. Yang penting kalian dapat sense-nya bahwa yang terakhir ini materinya adalah sifatnya kondisi-kondisi polis yang memperbesar hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi lebih daripada full indemnity. Oke. Itu dulu mengenai materi indemnity dan proxima causa pada hari ini. Sempat di-capture tadi, yang ini kelihatannya nggak sebanyak yang di awal ya. Karena mungkin koneksi dan lain-lain kali ya. Ada berapa yang ininya, pesertanya?